wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendriani, umur saya 37 tahun. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara dan saya mempunyai 1 orang anak. Sekarang saya ada di Wuri Hagwon Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, jadi dulu itu saya sebenarnya pengen ya menyelesaikan kuliah sampai selesai, tapi kondisi orang tua yang waktu itu memang tidak bisa memungkinkan saya melanjut kuliah, jadi saya putuskan untuk bekerja. Saya pernah bekerja di mall di Bandar Lampung selama 7 bulan, tapi dari sana saya melihat gaji itu tidak seberapa. Jadi saya pikir gimana caranya untuk bisa dapat gaji yang lebih banyak. Setelah itu saya mencari tempat di mana bisa mendapatkan uang yang banyak itu tadi, dan ketemu di Korea itu tadi. Karena uang ya, karena kita kan memang benar-benar membutuhkan uang untuk merubah masa depan ya menurut saya. Karena gaji di sana itu memang banyak. Karena Korea itu tuh gaji yang paling banyak ya menurut saya untuk kerja di luar negeri, dan itu paling mudah untuk bisa berangkatnya gitu. Karena kalau seumpamanya negara kayak Jepang, terusnya yang gampang-gampang seperti Malaysia dan negara-negara lain itu yang gampang-gampang berangkat, itu gajinya nggak sebesar yang di Korea gitu. Kalau gaji terbesarnya itu ada yang sampai 58 juta, 60 juta, tapi rata-rata itu di 35 karena di gaji pokoknya itu sekitar 23 juta. Di Korea itu kerja sebagai pekerja pabrik biasa gitu, jadi ada pekerjaan yang onderdil mobil, pembuatan mobil gitu, handphone, terus AC, seperti itu. Jadi kalau mau kerja di Korea itu tetap harus lulus ujian bahasa Koreanya dulu. Lah, terberatnya itu tadi untuk bisa berangkat ke Korea itu konsisten untuk belajarnya. Jadi belajar bahasa Korea itu tuh biasanya itu tuh 5 bulan, 6 bulan itu sudah menguasai materinya. Karena sebenarnya itu lulus ujian itu dari 2 buku saja. Itu ada buku 1 dan buku 2, itu ada 60 bab. Kalau kita bisa menguasai 2 buku itu sudah pasti bisa lulus. Jadi sebenarnya bisa bekerja atau tidaknya ke Korea itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi kontrak kerja ke Korea itu pertamanya itu 3 tahun. Tapi setelah itu nanti bisa diperpanjang otomatis selama 4 tahun 10 bulan. Setelah 4 tahun 10 bulan itu mau bekerja lagi masihan di sana itu juga bisa. Cuman itu nanti harus pulang dulu di sini 3 bulan dan berangkat lagi ke Korea. Jadi kalau seumpamanya sudah selesai 10 tahun dan mau bekerja lagi di sana, itu bisa langsung bekerja di sana dengan ganti visa E7. Itu bisa membawa anak, istri, dan keluarga di sana. Gitu. Kalau seumpama si istri ini bisa bahasa Koreanya juga, dia bisa bekerja juga di Korea. Seperti itu. Saya 7 tahun di Korea, saya bersama suami itu juga 8 tahun di Korea. Seperti itu. Konsisten belajar ya pastinya. Karena kan syarat untuk kerja ke Korea itu harus lulus ujian bahasa Koreanya, jadi harus benar-benar belajar dari diri kita gitu. Kalau selama prosesnya itu kadang Korea itu kan prosesnya terlalu panjang ya gitu. Setelah kita lulus ujian itu kita masih harus mengirimkan data ya, karena kan syaratnya harus lulus ujian dan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu nanti kita kirimkan ke Korea, setelah itu nanti kita baru menunggu kontrak kerjanya turun. Nah, kalau menunggu kontrak kerja turun itu kadang mereka itu tuh bosan, karena ada yang dapat itu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kadang ada yang 1 tahun, bahkan 1,5 tahun baru dapat panggilan. Tapi ada juga yang belum ada 1 bulan sudah ada panggilan. Kita ada siswa yang nggak ada 1 bulan itu sudah dapat kontrak kerjanya. Gitu. Saya pernah gagal ujian. Nah ini tadi ya sebenarnya pengen berbagi di sini ya gitu. Karena dulu itu di awal itu tidak sungguh-sungguh untuk belajar gitu. Jadi menyepelekan ya. Nah kita merasa sudah mampu jadi nggak diulang-ulang terus gitu, merasa sudahlah karena pasti sudah bisa lulus gitu. Padahal sebenarnya
belajar bahasa Korea itu kan bukan bahasa baku kita ya, jadi harus tetap dipelajari terus menerus sampai kita memang benar-benar expert di 2 buku itu tadi. Jadi saya itu dulu pernah gagal di tahun 2008 ujian, itu saya gagal di tahun 2008. Setelah itu saya ikut bekerja di LPK Bahasa Korea di administrasi ya, jadi pengurusan data-data untuk penerbangan siswa. Setelah itu saya sambil belajar bahasa Korea lagi sambil menunggu ada pendaftaran ujian gitu. Karena pendaftaran ujian itu diadakan 1 tahun 1 kali, seperti itu. Saya ujian lagi di tahun 2010. Di tahun 2010 itu saya ujian dan lulus. Menunggu kontrak kerja turun itu sampai tahun 2012. Berarti 1 tahun 1 tahun setengah saya menunggu untuk dapat kontrak kerjanya itu tadi. Jadi panjang sekali proses saya dari 2008 sampai 2012. Seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyerah untuk bisa berangkat ke Korea itu tadi. Karena saya punya pikiran gimana caranya untuk merubah hidup itu tadi. Kalau Korea itu negara yang aman sekali ya gitu. Jadi kalau seumpamanya kita sakit atau apa, itu semua bakal diurusi sama negara gitu. Jadi Korea itu negara yang menurut saya aman sekali. Tantangannya ya banyak sekali ya sebenarnya ya, namanya kita masih baru dan banyak teman-teman yang lain juga yang sudah lama gitu untuk membuka Wuri Hakuan ini gitu. Jadi kita kan masih baru, jadi pemasarannya itu pasti masih dari awal dan nol banget ya gitu. Jadi kita harus ekstra untuk pemasaran gitu dari sosial media, terus brosur-brosur, setelah itu kita juga pasang spanduk-spanduk di pinggir jalan, seperti itu. Jadi dari tahun 2008 itu saya proses ke Korea, tapi saya tidak lulus itu tadi. Setelah itu di tahun 2012 saya bisa berangkat ke Korea dan bekerja di sana. Di tahun 2013 itu saya menikah di sana dengan suami. Bekerja bareng di sana, mengumpulkan modal ya, karena kan kita memang dua-duanya dari keluarga yang biasa seperti itu ya. Jadi gimana pun caranya kita harus mandiri di situ. Akhirnya tahun 2019 saya itu pulang ke Indonesia. Pertama itu sebenarnya usaha saya itu di kerupuk. Seperti itu, di kerupuk, suami sudah bisa jalan sendiri, sudah ada yang kerja gitu, saya membuka LPK Bahasa Korea ini. Kenapa saya membuka LPK Bahasa Korea? Karena agar teman-teman itu juga merasakan perubahan hidup ya, perubahan hidup. Karena menurut saya Korea itu merubah segalanya ya gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak bisa mengatur keuangan yang kita dapatkan di Korea, sama saja. Karena di Indonesia itu hidup kita yang sebenar-benarnya. Gitu. Karena banyak sekali ya persaingan bisnis di Indonesia itu terlalu berat ya menurut saya gitu. Ya benar sekali. Jadi adik saya itu bisa sekolah sampai S2 dan sekarang dia juga jadi dosen. Dan itu menurut saya perubahan hidup yang jauh sekali ya dari sebelumnya. Sekarang di Indonesia UMR itu gaji Purwodadi ya, itu UMR 2.200.000 dan gaji Korea itu UMR-nya itu 23 juta. Itu UMR ya, belum termasuk lemburan. Kalau lembur itu mereka bisa sampai 35, bahkan ada teman yang sampai itu gajinya 58 juta dan 60 juta. Seperti itu. Jadi memang perubahan itu tuh banyak sekali ya gitu. Dan saya juga bisa membuat rumah, saya punya mobil, saya juga punya tempat usaha ya. Itu tadi saya punya pabrik kerupuk yang alhamdulillah sekarang bisa produksi itu 1 harinya itu 8 kintal ya. Yang tadinya kita masih jadi sales ya kemana sales kerupuk dari Semarang, dari Solo, dari Jawa Timur, tapi sekarang kita bisa produksi sendiri seperti itu. Iya, benar sekali. Saya berusaha untuk gimana caranya anak itu nggak usaha dari nol ya, seperti orang tuanya yang harus mencari modal ke luar negeri sampai ke Korea seperti itu. Sebisa mungkin anak itu tuh melanjutkan usaha kita ya, tidak dari nol, karena dari nol itu berat.
seperti itu. Jadi mumpung kita masih muda, ayo kita belajar ke Korea, kita mencari modal, membuka usaha, karena masa depan itu ada di tangan kita gitu. Tantangan terbesar Korea itu pulang ke Indonesia. Jadi gimana caranya bisa memutar hasil uang dari Korea ini tadi untuk jadi uang lagi gitu. Karena kan di Indonesia itu kita harus mencari uang yang recehan ya menurut mereka ya, karena kan dengan gaji yang biasanya 23 juta, 40 juta, 50 juta bahkan, sedangkan pulang ke Indonesia kita mau cari 100.000 aja satu hari, itu berat Mas. Seperti itu. Jadi emang tantangan terberat pulang ke Indonesia mengolah uang yang didapat itu tadi. Teman-teman itu ya Mas, jadi baru berapa bulan di Korea, itu tujuannya itu malah pertama itu emang mereka tujuan pertama pasti beli tanah. Setelah mereka beli tanah, itu tujuan pertama pasti iPhone terbaru Mas. Jadi mereka semuanya itu di Korea rata-rata lah ya, nggak semuanya. Itu HP-nya itu pasti keluaran terbaru. Entah itu Samsung keluaran terbaru, entah itu iPhone keluaran terbaru. Ini kan ada iPhone 17 ya. Ini nanti iPhone 17 keluar, itu mereka berbondong-bondong untuk beli. Bahkan ada yang inden tuh sudahan gitu. Karena menurut mereka gaji segitu, harga iPhone segitu, itu cuma setengah gajinya. Oh ya, saya itu punya tetangga ya, itu baru sekitar 6 bulan. Itu tadinya itu nggak mau kirim uang ya, untuk jadi mau nabung lah intinya ya, menabung. Tapi saya telepon, kalau kamu menabung itu pasti akan inflasi. Jadi saya bilang mendingan beli tanah. Jadi dia kemarin itu baru 6 bulan ya, itu sudah beli tanah kapling di belakang rumahnya itu 2 kapling. Jadi yang pertama itu dijual 1 kapling dulu itu 80 juta, belakangnya lagi itu 80 juta. Jadi sekarang sudah kebeli semua itu 2 kapling itu. Setelah beli 2 kapling itu, dia langsung ganti iPhone terbaru. Seperti itu. Jadi teman-teman yang di Korea itu kalau mereka kan pasti sudah pakai iPhone keluaran terbaru, bajunya sudah ganti Nike, sudah ganti Adidas, mereka sudah nggak mau lagi pakai Pro ATT setelah pulang dari Korea ke Indonesia ini tadi. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu tadi gaya hidup ya, gaya hidup. Pasti gajinya pasti lebih tinggi. Kalau di tahun 2012 itu tadi kan gaji cuma 1.200.000 ya. Wow. Kalau bon. Kalau sekarang kan sampai 2.100.000 ya, 2 juta, 2.100.000 gitu. Jadi inflasi kan. Kalau dulu nilai tukar itu cuma 8, sekarang 11,9. Jadi kan jauh banget kan sebenarnya. Tapi ya sama aja, kalau seumpamanya kita di sini nggak dibelikan aset, itu kan inflasi di uang juga ya. Yang dulunya tanah itu cuma harga 200 juta gitu ya. Kalau sekarang kan pasti sudah 400, 500 seperti itu. Karena saya juga dulu beli sawah ya Mas, itu masih harga itu 90 juta. Itu kemarin kan saya butuh modal itu saya jual itu di 200 juta Mas. Itu cuman sekitar 4 atau 5 tahun dari itu. Itu cepat sekali, namanya tanah, bangunan itu, kalau bangunan itu enggak ya, karena rusak ya kalau nggak ditempatin. Jadi kalau semuanya sawah itu cepet banget naik di sini harganya. Nggak pernah kepikiran ya bisa beli sawah, apalagi bisa bangun rumah 2 lantai, apalagi bisa punya pabrik, usaha ya pastinya, itu nggak pernah kepikiran ke situ sih Mas. Wuri Hakwon Wuri itu kami ya, artinya itu kami, kita. Hakwon itu tempat belajar, jadi itu tempat belajar kita, ayo kita belajar di Wuri Hakwon, kita belajar bersama kami di sini. Kita bimbing dari belajar sampai terbang kerja di Korea. Karena kita baru 2 tahun itu kita berjalan, jadi yang berangkat dari kita itu sekitar 20-an orang ya, dan mereka ada yang tersebar di seluruh Korea gitu ya, jadi mereka kadang masih sering main bareng, ketemu bareng di sana, seperti itu. Jadi kita itu ada 20 orang yang udah berangkat ke Korea, sekitar 20 orang ya. Dan ada satu teman dia itu dulu kerja di sini dengan gaji UMR dan mempunyai 2 orang anak ya. Dan menurut saya banyak banget perubahannya. Sekarang dia sudah bisa bangun rumah, dia sudah bisa beli sawah. Menurut saya itu baik sekali ya perubahannya gitu.
Dan ini berencana untuk ganti visa ya, visa E7. Karena kalau visa E7 kan dia sudah punya anak, sudah punya istri, kan bisa mengajak main ke sana, saat kangen bisa cuti pulang, seperti itu. Tantangan terbesarnya itu konsisten belajarnya sampai kita bisa lulus ujiannya itu tadi. Sebenarnya itu sih. Karena kalau setelah lulus ujian itu bisa disambi ya, bahasanya disambi itu apa ya? Bisa sambil bekerja gitu. Sambil menunggu kontrak kerja itu tadi turun seperti itu. Kita banyak yang daftar ke sini, ada yang dari NTB, ada yang dari Jawa Timur, Lamongan ya, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, seperti itu. Jadi kita kan menyediakan asrama ya di sini gratis, jadi bisa dari mana aja untuk tinggal di sini. Dan di Purwodadi itu makanan itu murah ya, kalau seumpamanya di sini ada asrama, terus makannya gimana, itu di sini masih murah-murah sekali dan dekat dengan kota, jadi bisa pergi main ya kalau pas bosen gitu juga bisa. Biasanya itu teman-teman itu tuh kalau pulang itu mereka punya potongan itu Gukmin Yonggem ya namanya ya. Gukmin Yonggem itu setelah pulang itu baru bisa diambil. Jadi kayak tabungan yang dipaksa. Jadi kalau seumpama ya, pabrik itu dipotong 100.000 won, kita itu juga 100.000 won. Berarti 1 bulan itu kita sudah menabung 200.000 won ya. Coba kalau kita kalikan selama 5 tahun itu sudah berapa? Seperti itu. Dan ada juga di sana kalau bahasa Indonesianya seperti di sini itu kayak gaji ke-13 ya. Jadi di sana itu seperti gaji ke-13-nya Korea. Itu bisa diambil juga saat kita pulang. Itu dihitung dari 3 bulan rata-rata gaji. Seumpama kita 1 bulannya gaji itu 35 juta, itu diambil rata-rata 3 bulan dan kita dapat 1 bulan gajinya 35 juta itu tadi. Itu 1 tahun 1 kali, dan kalau 5 tahun itu bisa dikalikan 5 ya. Dan itu bisa kita bawa sekalian Gukmin tadi itu pulang ke sini. Jadi itu kayak tabungan yang dipaksakan ya, itu di luar dari gaji, seperti itu. Jadi kalau gaji itu tadi yang 35 setiap bulan itu udah di luar dari yang pesangon dari Korea ini. Nilainya itu mungkin sekitar 500-600 juta ya, segitu. Untuk tabungan akhirnya itu tadi. Jadi yang ke Burihakon itu kebanyakan kan dari keluarga yang memang tidak mampu ya. Jadi sama seperti saya ingin merubah hidup, gimana caranya untuk mempunyai modal usaha, punya uang, dan usaha di sini membantu keluarga seperti itu. Dan akhirnya itu mereka ke Korea, mereka bisa membeli sawah, bisa membuat rumah, bisa menyekolahkan adik-adiknya juga, dan mereka juga bisa membuat usaha di sini gitu. Jadi banyak itu teman-teman itu malahan sebelum pulang ke Indonesia, keluarga itu udah punya usaha di sini. Jadi sebelum pulang ke Indonesia udah punya usaha kan enak ya. Jadi pulang dari Korea itu bisa langsung mulai usaha gitu. Jadi contohnya seperti saya itu masih di Korea, tapi tujuan saya untuk kerupuk ini sudah kelihatan dari saya sudah di Korea gitu. Jadi setiap ada temen yang tanya, besok pulang mau usaha apa gitu. Saya mau usaha kerupuk gitu. Karena bos saya juga pernah tanya, nanti kalau pulang di Indonesia itu pengen usaha apa? Pengen usaha makanan, seperti itu. Nah, itu karena bapak dan ibu itu penjual kerupuk, penggoreng, dan mereka itu beli di toko-toko kecil seperti itu dulu awal-awalnya ya. Setelah itu 2019 itu pulang itu tadi, pulang 2019 saya pulang ke Indonesia itu tadi, saya ngelihat ibu dan bapak itu masih kecil ya usahanya. Jadi mereka itu cuman penggoreng kerupuk yang beli di toko-toko seperti itu. Jadi saya punya kepikiran, kenapa saya nggak beliin di pembuatnya langsung gitu ya, ke pabriknya. Jadi saya datang ke Solo, saya datang ke Jawa Timur untuk mencari yang buat kerupuk ini tadi. Tapi ternyata saat saya menjadi sales seperti itu banyak sekali saingan. Setelah itu kadang kalau pas barangnya jelek atau seperti apa itu kita nggak bisa klaimnya segampang itu ya gitu. Jadi saya pikir daripada
saya ambil di Jawa Timur atau di Solo, itu saya bikin produksi sendiri. Jadi makanya sekarang alhamdulillah produksi sendiri itu lancar dan bisa untuk kehidupan ya, dan modal untuk membuka LPK juga seperti itu. Iya, jadi gini, suami itu dulu itu apa ya, dari keluarga yang benar-benar nggak mampu ya. Jadi ibu itu dulu penjual sayur keliling ya, penjual sayur keliling naik sepeda ya, naik sepeda. Jadi kasihan kan ya. Bapak itu dulu kayak cuman penjual kerupuk yang pakai sepeda juga. Jadi mereka berdua itu keliling. Setelah itu dapat pikiran gimana caranya gitu untuk merubah hidup. Akhirnya kursus bahasa Korea. Dan itu dulu juga waktu mau berangkat itu ya hutang-hutang ya. Cuman namanya kita orang yang nggak punya pasti kan nggak ada yang minjemin ya Mas ya. Seperti itu. Jadi kita kayak hutang di rentenir seperti itu untuk bisa berangkat ke Korea itu tadi. Jadi alhamdulillah saya sekarang bisa punya usaha sendiri, dan ibu juga sekarang malah alhamdulillah sekali Mas. Usaha ibu itu malah maju sekali sekarang. Jadi ibu sekarang itu jadi penggoreng kerupuk, dan bapak itu sehari itu tuh omsetnya malah lebih banyak daripada saya. Seperti itu. Jadi yang dulunya cuman penjual sayur keliling dan kerupuk keliling ya, jadi bisa punya usaha penggorengan sendiri, bisa beli tanah, membangun tempat usaha sendiri, seperti itu. Jadi orang tua itu sedih Mas kalau nyeritain orang tuanya suami itu gitu. Jadi saya itu ketemu suami, jadi suami itu dulu itu siswa saya. Jadi saya bekerja di LPK Bahasa Korea itu tadi, suami itu siswa yang belajar bahasa Korea juga. Apa ya namanya ya, kalau cinta, cinlok ya, jadi cinlok ya di situ. Setelah itu saya berpacaran lama karena lelaki itu proses ke Korea kan lebih cepat ya. Kita ujian bareng, lulus bareng di 2010. Tapi kalau laki-laki itu lebih berangkat lebih dulu daripada perempuan. Jadi bedanya itu 1 tahun saya dengan suami gitu. Jadi suami itu berangkat di tahun 2011 kalau nggak salah itu ya. Suami bedanya setahun dari perempuan seperti itu. Jadi ketemu sama suami di LPK itu dari tadi sebagai siswa, tapi suami juga pernah jadi guru bahasa Korea. Setelah dia belajar, dia mampu untuk mengajar, bisa jadi guru bahasa Korea juga. Jadi makanya saya sebenarnya buka LPK itu pas ya. Saya di administrasi, di data-data, suami itu pernah jadi guru gitu. Jadi bisa memanage siswa guru-gurunya juga gitu, pengajarnya gitu, karena suami itu juga guru dulunya. Kenapa nikah di Korea ya? Karena Korea itu terlalu bebas ya Mas ya, terlalu bebas, dan di sana itu nggak ada aturan kita menikah baru tinggal serumah gitu, enggak ya. Di sana itu terlalu bebas, bisa tinggal serumah atau apa. Jadi kita mending nikah di sana aja cepat gitu. Karena saya baru 3 bulan di Korea itu sudah langsung dilamar Mas. Iya, jadi bisnis suami itu sekarang di kerupuk, saya di Wuri Hakwon gitu. Sebenarnya kita sama-sama ya Mas ya, sama-sama. Saya juga sering ke kerupuk, suami juga sering ke sini gitu. Jadi membangun usaha ini sebenarnya bareng-bareng gitu. Enggak yang saya fokus harus di sini, suami harus di situ, itu enggak ya. Kita sebenarnya itu semua itu tuh harus dibicarakan sama-sama ya. Karena kalau usaha kita sendiri-sendiri itu nggak ada yang diajak saling bertukar pikiran ya. Karena kalau apalagi kita perempuan ya, perempuan itu kan kadang harus butuh orang untuk memanage pikiran kita ya. Karena perempuan itu kan frontal ya orangnya ya, kurang bisa namanya mengambil keputusan perempuan itu, seperti itu ya. Jadi kalau usaha tetap harus melibatkan kayaknya. Jadi dulu itu pernah sampai Cilacap Mas. Cuman Cilacap itu terlalu jauh menurut saya dan kurang efisien ya. Setelah itu ternyata di sini juga barangnya sudah habis dan kita bisa masarin di daerah sini dulu gitu. Tapi kalau yang sekarang ini, posisi sekarang itu paling jauh itu kita ke Kendal.
gitu. Karena kalau untuk yang ke luar dari Jawa Tengah sini ya, kayak ke Cilacap, ke Jawa Barat atau kemana, itu kadang transportasinya ya kita pikir di situ juga. Jadi mendingan kita gimana caranya bisa kerupuknya itu gimana caranya bisa kita pasarin di sini gitu. Jadi kita berpikir gimana caranya kerupuk ini bisa dipasarin menguasai Purwodadi ini tadi gitu. Jadi kita mulai goreng Mas, gitu. Jadi kita mulai goreng. Jadi kita tadinya itu enggak goreng kerupuk mateng, itu enggak. Kita cuma jual mentah sampai ke Cilacap, sampai ke Wonosobo, sampai ke mana Kudus, Demak gitu. Tapi kalau sekarang kita berfokus juga untuk matengnya gitu. Jadi kita punya sales ya, sales terus di toples-toples itu di warung seperti itu. Jadi nggak melulu yang emang mentah gitu. Jadi kita juga sekarang fokus di matangnya gitu. Ya sebenarnya pengennya seperti itu ya. Pengennya itu tuh kita menguasai gerobogan untuk pasaran kerupuknya gitu. Tapi sekarang udah lumayan banyak ya. Karena sebenarnya kita di kerupuk matang itu tuh baru sekitar 1 tahun mungkin ya. 1 tahun, 1 tahun setengah itu untuk matangnya ya. Tuh, alhamdulillah bisa dipasarkan di sini tanpa harus keluar lagi gitu. Karena mesin kita kan masih sedikit ya, modal itu kan nggak terlalu banyak karena kita kan emang modal itu cari sendiri ya, dari nol banget gitu. Jadi memang harus gimana caranya itu tadi memanage mesin yang baru ada 3 gitu. Buat pengangguran ya wajib banget ke Wuri Hakwon, cari modal ya pastinya, cari modal usaha. Karena kalau bukan diri kita yang merubah, itu tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa harus di Wuri Hakwon? Karena kita ada asrama gratis, kita ada guru-guru yang profesional, kita juga ada potong gaji. Jadi buat teman-teman yang nggak mempunyai biaya banyak untuk bisa bekerja Korea, itu bisa pinjaman dulu di LPK, nanti setelah kerja di Korea, gaji ketiga 4, 5, 6 itu bisa membayarkan ke kita. Gitu. Makanya kita harus belajar di Wuri Hakwon. Saya juga dulu bingung mau kerja apa, gaji di bawah banget, apalagi di Purwodadi itu banyak kerjaan yang di bawah UMR. Jadi saya memutuskan kerja ke Korea dan ternyata gajinya memang besar di sana. Saya bisa beli rumah, saya bisa menyekolahkan adik sampai S2, saya juga bisa jalan-jalan, bisa menikmati uang, bisa ngelihat Instagram saya, itu banyak jalan-jalan terus, itu menikmati uang dari Korea ya. Ya pada akhirnya saya buka LPK Bahasa Korea ini untuk mengajak teman-teman semua belajar bahasa Korea di Wuri Hakwon. Ayo ke Korea bersama Wuri Hakwon.